Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Pribadi Boin. Di video kali ini masih membahas tentang seputar aplikasi. Kali ini saya akan membahas aplikasi Aku Laku tentang keterlambatan dan juga gagal bayar di aplikasi Aku Laku. Sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi yang baru mengunjungi channel ini, bantu channel ini berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe-nya dan juga bunyikan notifikasinya agar setiap saya upload video terbaru, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuannya. Dan langsung saja kita ke pembahasannya. Saya review terlebih dahulu. Ini adalah akun Aku Laku yang sudah mengalami keterlambatan 23 hari atau mau hampir sebulan. Nah, ini adalah akun yang saya gunakan. Di sini saya akan berbagi pengalaman sekaligus menginformasikan jika kalian mengalami keterlambatan di kurang sebulan atau berjalan nanti akan sebulan akan seperti apa. Nah, dari akun ini saya mengalami keterlambatan dua tagihan, yaitu di tagihan pay letter dan juga tagihan pinjaman tunai. Nah, ini adalah nominalnya. Untuk pay letternya di kisaran 3.366.000 dan untuk pinjamannya 1.383.000. Nah, risikonya apa ketika mengalami keterlambatan? Tentunya kalian juga pasti sebagian sudah tahu, pastinya akan ditelepon dan juga akan diberitahukan melalui WA atau WhatsApp, chat WhatsApp. Namun untuk WhatsApp yang seperti ini adalah WhatsApp ketika saya mengalami keterlambatan baru sekitar seminggu. Nah, ini udah ada WA pemberitahuan bahwa ada koordinator pihak ketiga kolektor lapangan Aku Laku atau Lazada, Anda sudah masuk di saya sebagai nasabah macet. Nah, ini ada berkas kelengkapannya di sini. Dari sini akan ada kunjungan. Nah, apakah akan benar ada kunjungan? Di sini di chat ini sudah dijelaskan atau diberitahukan siapkan materai 10.000, silahkan stay di rumah, alamat KTP di tanggal tersebut, akan ada koordinasi dengan RT dan RW, silahkan siapkan dana lunas. Nah, ini hanya sebatas gertakan, jadi kalian jangan takut. Untuk sampai saat ini belum ada pihak debt collector yang datang, jadi tetap kalian tenang saja. Jadi dipastikan WA seperti ini hanya sebatas gertakan saja atau hanya sebatas pemberitahuan saja agar kalian segera membayar. Nah, untuk kedatangan debt collector tersebut berapa hari tentunya tidak bisa dipastikan. Bisa jadi di 60 hari atau di 30 hari kemudian akan ada kunjungan. Itu pun pasti akan menimbang dari lokasi maupun menimbang faktor-faktor lainnya, hanyalah tim lapangan yang akan tahu. Nah, selain itu tentu resiko yang selanjutnya adalah pasti kalian akan dihubungi atau ditelepon terus-menerus di setiap hari dan juga di setiap waktu. Bisa dalam 1 jam kalian akan dihubungi beberapa kali, di tiap 5 menit ataupun di tiap per menitnya pasti kalian akan ada telepon masuk seperti ini. Nah, ketika sudah 23 hari barulah ada lagi pemberitahuan WA seperti ini. Nah, ini adalah pemberitahuan lagi penyampaian keterlambatan pembiayaan penerima tugas dari Aku Laku Finance Indonesia. Dengan ini kami menagih tagihan Aku Laku Finance Player Telaja Anda, Bapak Ibu Anda, nominalnya 24199, terlambat 23 hari. Jadi tadi yang di review di depan itu dicampur dengan tagihan berikutnya yang berjumlah 3 juta rupiah. Nah, di sini juga hanya ada penyampaian harap dibayarkan hari ini sebelum jam 2 siang. Jika belum, kami akan memproses data keterlambatan sesuai dengan SOP yang berlaku, melaporkan data keterlambatan ke SLIK, Otoritas Jasa Keuangan, atau blacklist debitur pengajuan kredit Anda dimanapun dalam bentuk apapun akan terkendala memiliki riwayat ranking record buruk. Nah, terus ada proses pengalihan data untuk ditagih oleh tim lapangan. Nah, padahal di WA yang sebelumnya itu akan datang, bukan pemberitahuan seperti. Jadi terbalik. Jadi dia
ngasih cat dulu akan ada debt collector yang datang, padahal baru terlambat 7 hari. Nah ini ke 23 hari ada lagi pemberitahuan di nominal tagihannya dan juga akan dialihkan lagi. Jadi cat yang pertama itu hanya sebatas cat pemberitahuan agar kita cepat-cepat bayar gitu, padahal kan yang sudah terlambat berbulan-bulan pun ada yang belum didatangi. Jadi kalian tetap tenang saja jika mengalami hal seperti ini atau mendapatkan chat WhatsApp seperti ini. Lalu kapan DC akan datang ke rumah jika mengalami gagal bayar atau mengalami keterlambatan bayar? Untuk keterlambatan 1 hari sampai sebulan atau bahkan untuk sampai 2 bulan pun tidak bisa ditentukan. Yang pasti pengalaman yang saya sudah share ini, yang sudah saya bahas ini, dalam waktu sebulan belum datang, dalam waktu sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian juga belum bisa dipastikan. Yang pasti kedatangan desa ini hanya desa yang tahu, karena dia adalah tim yang menyeleksi debiturnya dan juga tergantung beberapa faktor yang mungkin dia pertimbangkan untuk mendatangi debitur yang menunggak. Oke, untuk kali ini pembahasannya sekian dulu. Jadi untuk kalian yang sedang gagal bayar ataupun yang dalam kondisi seperti ini, tetap saja kalian harus tenang, kalian tetap saja melangkah, tetap saja kalian berusaha sebaik mungkin agar kalian mendapatkan uang untuk membayar tagihan jika kalian ingin membayarnya. Jika kalian ingin melunasinya itu lebih bagus, karena resiko dari gagal bayar di aplikasi ilegal, risiko terbesarnya hanyalah blacklist. Jika kalian terkena blacklist, berarti kalian tidak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi fintech maupun kalian mengajukan kredit-kredit ke bank karena kalian sudah masuk blacklist. Jadi untuk itu, jika kalian blacklist, tentunya kalian harus lebih jadi orang sukses, karena segala sesuatunya kalian tidak boleh kredit mengkredit, kalian harus mempunyai uang cash. Jadi itu saja pesan saya. Jika kalian menggunakan aplikasi yang legal, gunakanlah sebaik mungkin, gunakanlah sebijak mungkin, dan juga bertanggung jawab. Oke, ketemu lagi di video saya berikutnya. Bagi kalian yang ingin bertanya ataupun ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian seputar aplikasi, silakan kalian tinggalkan di jejaknya di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.